Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apa itu berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya, silakan dari pimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita mulai. Kemudian apa itu kita bermain dulu. Jadi bermain sebentar untuk melatih konsentrasi kalian. Silakan berdiri sebentar. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, berarti 3 kali. Kalau selamat malam, tidak. Kemudian selain tidak, kemudian yang kedua, dengar perintahnya. Kalau dia tidak ada selamatnya, hanya siang aja, berarti jangan. Mengerti? Mengerti. Selamat malam. Selamat siang. 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 Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, silakan duduk dulu. Baik, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, oke. Sekarang saya absen dulu. Yang tidak masuk siapa nih yang tidak masuk? Junidin sama Mika. Kenapa? Sakit, oke lah. Mudah-mudahan dia cepat sembuh dan bisa belajar kembali. Baik, selanjutnya sudah ice breaking, kemudian kita langsung masuki materi. Apa sih materi sekarang ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Nah, kita nanti bisa melihat apa itu coding. Jadi kalian ini sebenarnya diajarkan untuk berpikir secara komputerisasi. Jadi kayak komputasional. Komputasional. Jadi kalian diajak berpikir itu berurutan, secara sistematis gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Baik, yang pertama. Masuk. Oke, tujuan pembelajarannya. Siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Ya, Bin, dibaca, Bin. Yang kedua, Bin. Siswa dapat mengerjakan contoh dalam penyerapan sehari-hari. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Oke, itu tujuannya. Tujuan pembelajaran. Kemudian yang adalah berpikir komputasional. Apa, Der? Dibaca, Der. Apa itu yang berpikir komputasional, Der? Ya, jadi cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah tanpa masalah. Ya kan? Karena kalian banyak masalah kan? Banyak enggak masalahnya? Banyak kalian itu masalahnya. Bermasalah pokoknya, bermasalah semua ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini komponen utama dalam berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang yang selanjutnya. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa tuh dekomposisi itu? Apa, Zakia? Dekomposisi adalah memecah sesuatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, jadi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Ini ada contohnya nih. Nah, seperti panitia 17 Agustus. Atau bahkan
Kelas 8A itu dapat tugas sebagai petugas upacara. Contohnya, ketua kelas nih, ketua kelas, besok hari Senin, kelas 8A dapat tugas sebagai petugas upacara. Apa yang dilakukan ketua kelas? Pasti akan menyampaikan dan membagi tugas-tugasnya. Oh, si Kamal ini bagian pemimpin upacara. Si Ella bagian doa mamanya atau bagian pembawa acara. Kemudian si Cecep sebagai apa lagi? Pembawa Pancasila dan sebagainya. Itu contoh-contoh kita berpikir secara dekomposisi. Jadi dipecah menjadi kelompok-kelompok terkecil. Selanjutnya, kita main tebak-tebakan nih. Jadi kalian ini di otak kalian ini saya coba untuk berpikir dulu. Aku adalah titik-titik. Aku berkaki 4. Yang pertama itu clue-nya. Apa coba menurut kalian? Meja kursi. Kenapa kok bisa meja dan kursi? Nggak punya mulut, karena tidak hidup, ya kan? Nah, itu contohnya. Baik, selanjutnya. Pengenalan pola. Apa itu pola? Pelisa, apa Pelisa? Pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau perulangan dalam masalah atau data. Ya, kesamaan atau perbedaan. Jadi polanya ini perbedaan atau kesamaannya itulah disebut pola. Ini contohnya. Contoh pola dalam keseharian hari-hari. Kalian kita bangun tidur pasti kan polanya kan sama. Ada setelah bangun tidur itu pegang HP ada. Setiap hari setiap bangun tidur pegang HP. Ada lagi bangun tidur ke kamar mandi. Ada kan? Pasti biasanya polanya itu kan sama. Ini selanjutnya. Nah, ini kita main tebak-tebakan ini. Ini kan polanya sama. Oh, bola sama bola. Apa? Bulatan ya. Kemudian ada gambar lope bilangnya. Lope atau lope? Love, iyalah. Enggak bisa bahasa Inggris kok. Ada bintang. Kira-kira nomor 8 itu apa? Betul? Oke. Selanjutnya, yang kedua. Bulat merah. Bintang kuning. Love merah. Segitiga kuning. Apa ini? Jajaran ginjang merah. Apa ini? Pintu. Pintu warna kuning. Ya sudahlah, pintu tidak apa-apa. Terus segitiga merah terbalik. Yang ke-8 apa? Merah. Kuning? Apa? Bulat kuning. Jadi kalau ini karena dia ini polanya kan tidak beraturan, cuman ada pola yang beraturan. Jadi adalah warna yang beraturan. Kalau bentuknya karena tidak beraturan berarti kita abaikan tuh. Seperti itu. Yang nomor ada adalah kuning. Jadi bukan bentuknya, warnanya karena memiliki pola yang akan sama. Kalau polanya tidak sama karena bentuk, berarti kita tidak bisa dibuat patokan. Seperti itu. Oke. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya, bermain selanjutnya ini. Ini apa? Angka kan? Ini? Angka 2. Yang selanjutnya itu apa? 5. Gampang kan? Nah, 5 walaupun terbalik itu tetap polanya sama. Karena dari awal satunya dibalik, duanya dibalik. Sama. Yang ini. Nah. Apa ini?
Kartu domino ya, yang biasanya sering dibuat mainan nih. Ya, orang-orang tua itu biasanya di pos ronda atau di pos kampling, bahkan di tempat hajatan biasanya malam-malam itu dipakai. Ini ada beberapa pola. Kira-kira nih. Selanjutnya kurang satu ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Oh iya. Pas. Kira-kira selanjutnya itu angka berapa? Berapa? Berapa ini? Ini kan lihat polanya dulu. Kalian lihat polanya. Ini nanti yang di sini ini berapa? Loh, enggak, ini kan kartu ini kan terbagi menjadi dua toh, Nak. Ada garisnya. Enggak bisa kalian ini 8. Terus ininya berapa? Wawannya 9. Lah gimana baginya? Kan ini kan polanya kan ada dibagi dua ini. Berarti yang atas berapa, yang bawah berapa? Kan begitu polanya. Atas 1, bawah 5. Ada lagi? Ya. Betul. Ini jawabannya. Ya kan polanya kan begini. Di atas kosong. Ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Yang bawah ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu polanya. Yang berulang lihat. Makanya dilihat mana yang kira-kira itu beraturan polanya. Itu yang diikuti. Seperti itu. Next. Nah, ini lagi tebak-tebakan lagi. Pokoknya kalian hari ini saya ajak mikir. Jadi otaknya dibuat mikir. Ini. Ayo main, temukan pola yang cocok menjadi satu bagian utuh berwarna kuning. Jadi nanti digabungkan dua kotak ini menjadi satu yang nanti itu menjadi satu warna. Yang A ini sama yang bagian ini yang mana? A sama K. Oke. Yang D sama apa? D sama M. H? H sama J. Berarti kan tidak tahu polanya. Itu contohnya. Itu contoh saja. Gampang. Nanti ada lagi tebak-tebakan yang nggak sulit lagi. Jadi pokoknya saya ini mainnya tebak-tebakan aja. Santai aja. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah apa? Darius. Dibaca Darius. Yang relevan. Oke, itu adalah abstraksi. Ini contohnya nih. Contoh abstraksi ini. Apa itu, Pak? Contoh, kalian ini membantu Pak Ojek. Tahu Pak Ojek sih? Ojek online lah. Biasanya, seorang tukang ojek itu yang online, dia akan mengandalkan handphone. Karena dia kan memang online. Dan mereka mengandalkan GPS, Global Positioning System, untuk sebagai penunjuk arah. Nah, kemudian ketika dia mau mengantar sebuah pesanan, baterainya mati. Bingung dia. Dia mau mengantarkan sebuah makanan, pesanannya Bu Agustina di SMP 6. Kira-kira ketika kalian ketemu Pak Ojol di pinggir jalan, ketika ditanya, SMP 6 itu mana? Apa yang kalian jawab? Biasanya itu memberikan arahan dan kasih patokan yang
itu lebih mudah biasanya. Yang paling dekat itu di situ ada bangunan apa, biasanya seperti itu. Biar lebih mudah untuk mencarinya. Contohnya apa? Oh, depan ada Beliat berapa itu? Beliat 8 ke apa namanya? Samping ada Indomaret sana. Pokoknya ketika ada ketemu Indomaret di Jalan Manunggal yang beton, belok kanan, Pak. Dapat kan? Seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah algoritma. Apa itu algoritma? Apa, Mam? Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur dan logis baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi langkah-langkah terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini startnya dari sini. Kita ikuti nih. Nah, seperti itu. Terstruktur dia, tidak langsung. Oke, contoh algoritma di kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu langkahnya harus berurutan. Contohnya bikin teh. Bikin teh ini yang pertama, ya masukkan tehnya dulu. Ya kan? Jangan tehnya dibawa kemudian disiram tanpa ada gelas. Tidak jadi. Makanya urutannya kan seperti itu. Gak ada gelas, ada teh, kemudian kasih gula. Jangan gulanya dulu atau ya itu memang logikanya seperti itu. Jadi mereka siap baru kita tuang air panas. Jangan dibalik. Nanti gelasnya belakangan. Nah, apa tempatnya? Kan begitu. Begitu juga bikin kopi nanti berbeda. Sama lah. Yang penting itu urutannya sesuai. Selanjutnya. Nah, ini sebenarnya permainan nih. Permainan sebuah program itu ada perintah. Nah, ada perintah, ada bergerak maju, bergerak belok kiri, belok kanan. Nah, ini kalau dicontohkan, kalau di dalam laptop itu ada aplikasinya. Dia ini perintahkan dia ini harus bergerak maju sekali, kemudian belok kiri, ya kan? Belok kiri, kemudian setelah dikasih perintah belok kiri, bergerak maju dulu, kemudian belok kanan, dikasih perintah bergerak maju. Akan sampai di suatu tempat. Seperti itu. Nanti kita akan bermain seperti itu nanti. Sekarang ini adalah perkenalan buat kalian. Jadi kita nanti bermain-main dengan aplikasi. Namanya coding dan kecerdasan buatan itu paling banyak berlatih dengan komputer nanti. Sekarang saya perkenalkan saja. Soalnya tugas kelompok nih. Diskusikan dengan kelompok bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan berpikir komputasional. Jadi gampang. Ini ada sebuah gambar, ada beberapa gambar. Nah, ada buaya darat, ada sayur. Nah, Mam, sini Mam, Dar, Jakia sini. Mana lagi yang dekat nih? Lah, sila. Nih pegang. Ini kalau buaya laki-laki biasanya. Kalau domba perempuan ada, serigala ya juga perempuan. Satu lagi, Darius sini. Sana. Nah, itu adalah sebuah gambar. Jadi simulasinya seperti ini. Nanti itu ada LKPD, dari lembaran. Nanti kan suruh jawab nih. Ini seorang Darius ini adalah seorang petani. Petani dia bawa serigala, bawa sayur, bawa domba. Dia ini mau nyebrang. Dia ini bawa perahu. Nah, di sungai itu ada buayanya nih, 2 buayanya di sungai. Darius ini mau memindahkan barang-barangnya ke seberang sungai. Gimana caranya? Gimana caramu, Darius? Kamu mau bawa siapa dulu ke seberang sini? Gambarnya dibuka. Nah, gitu. Maksudnya itu bukan orangnya yang dibawa, barangnya ini.
Kira-kira siapa duluan yang ke bawah? Sayur ke bawah. Kalau sayur di bawah, domba akan dimakan serigala. Nah, bingung kan? Serigala dulu ke bawah. Sayurnya dimakan sama domba. Selesai. Ya kan? Suruh berenang serigala. Dimakan buaya. Nah, itu sebuah masalah. Nanti kalian selesaikan. Yuk, sudah, silakan duduk. Ada kelompok kan? Silakan bentuk kelompoknya, saya kasih soalnya. Nanti salah satu atau dua kelompok yang maju. Baik, silakan kelompok yang sudah dibentuk. Berkumpul. Ya. Atau yalah, yang tadi dikumpul. Ya. Dapat. Mana-mana terserah. Yo, yang kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Ya, tempat duduknya. Ditulis, bukan dipraktekkan nanti. Ya, sudah sini, enggak apa-apa. Ya, sini. Udah lagi? Ayo duduk. Cepat. Ya sudah, duduk. Iya, sudah enggak apa-apa. Ya, Pak. Sini, Pak. Nah, sinilah duduk. Sudah? Baik, silakan. Di situ ada sebuah dekomposisi. Nanti tuliskan, jelaskan penjelasannya. Contohnya, siapa yang terlibat? Jadi, siapa saja yang terlibat? Ada siapa saja yang terlibat? Nah, ditulis. Kemudian, apa tujuannya? Tujuannya itu asur apa? Kan ada tujuannya kan? Dia menyeberang membawa apa? Kan gitu. Nah. Enggak, itu tulis dulu. Ini ditulis dulu, kemudian nanti ini langkah pemecahannya. Nah, gitu. Jadi tulis dulu ini. Ini contohnya ya permainan yang membutuhkan pemikiran ini. Nah, ini kan tulis dulu. Siapa saja pelakunya ditulis. Kemudian tujuannya apa? Gitu. Kemudian nanti ini pemecahan masalahnya di sini, ini langkah-langkahnya. Ya, ini tulis dulu nih. Siapa pelakunya? Pelakunya siapa saja? Ini ada ini kan? Ditulis. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya dia kan ini dibawa ke sini kan? Itu ditulis di sini. Seperti itu. Kemudian ini langkah-langkahnya nanti. Apa yang dibawa duluan? Ini ditulis di sini. Oke? Mengerti? Mengerti. Gimana? Hah? Ini tulis dulu ya. Ini kan di komposisi. Kalian, ini kan sesuai dengan pertanyaannya. Siapa saja yang terlibat? Jadi siapa yang terlibat? Ini kan ya ditulis. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Tujuannya apa ini tadi? Membawa? Enggak. Membawa apa tujuannya? Petani membawa ke tempat tujuan kan, membawa barang-barang ini, entah sayur, tujuannya adalah untuk menyeberang kan. Nah, ini kan ditulis nih di sini. Nah, nggak usah, itu aja nanti. Kemudian langsung ini algoritma langsung aja. Ini langkah-langkahnya. Siapa yang duluan mau dibawa? Nah, langkah-langkahnya apa duluan? Nah, gitu. Mengerti kan? Lanjut kerjakan. Ini terus dulu ini siapa pelakunya, maksudnya yang terlibat itu siapa saja nih, ditulis ini ya ditulis. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membawa barang ini ke seberang kan. Nah itu. Kemudian langsung algoritma ini langkah-langkahnya apa yang mau dibawa duluan. Polanya enggak usah diisi, enggak apa-apa.
Atau polanya bisa ditulis begini polanya. Kalau domba sama sayur, berarti sayurnya dimakan. Kalau sayurnya di bawah, domba sama serigala, berarti dombanya dimakan serigala. Kan itu polanya. Nanti kalau yang ini, algoritma ini langkah-langkahnya untuk menyeberang itu apa duluan yang di bawah. Urutannya sampai selesai. Terserah. Ya. Loh, tuh, ini kan siapa saja yang terlibat, siapa saja nih. Tadi yang di depan tuh nah, ada buaya, apa tadi kan? Kemudian, terus tujuannya apa? Tujuannya kan membawa barang ke berang kan? Udah, kemudian ini enggak usah diisi, enggak apa-apa. Langsung ini aja algoritmanya. Ini langkah-langkahnya. Pak Tani bawa siapa duluan, kemudian langkahnya gimana sampai akhirnya ini bisa dibawa ke seberang sini. Oh, jadi bolak-balik kan? Heeh. Iya. Terserah kalau mau siapa duluan yang kau mau bawa. Di sini tulisnya langkah-langkahnya. Kalau ini yang terlibat. Heeh. Ini baru yang algoritma ini langkah-langkahnya. Oke, gimana Violet? Dekomposisi ini adalah, ini kan ada pertanyaan nih. Siapa saja yang terlibat? Terlibat siapa saja tadi? Ini kan? Nah, ditulis. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya apa? Dapat dilihat. Tujuannya dia ini untuk membawa barang ini ke seberang kan? Oke. Ini polanya enggak usah ditulis enggak apa-apa. Ini enggak usah, langsung aja algoritma ini. Algoritmanya adalah penyelesaian masalah. Sebentar. Enggak bisa dong. Enggak ada tali kok kesuruh diikat. Algoritma ini penyelesaian masalahnya, Violet. Kok Violet? Oh iya, Violet. Ini algoritma ini penyelesaian masalahnya. Ini Pak Tani ini bawa siapa dulu? Kemudian nanti kembali ke siapa lagi? Iya, ditulis di sini penjelasannya. Ya, boleh di sini. Tak boleh. Hah? Tulis. Siap. Ini yang pertama di komposisinya adalah ada pertanyaan nih. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat kan ini ada nih. Terus, tulis di sini. Terus, terus tujuan akhirnya dia kan untuk membawa barang ini ke seberang kan? Itu aja tujuannya. Kemudian ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian langsung algoritmanya ini. Algoritmanya adalah penyelesaian masalah. Pertama itu apa dulu yang dibawa, terserah. Pikir dulu. Ya, makanya ditulis. Ya, satu perahu bisa diisi 2. Ya, satu perahu bisa diisi 2. Kan 2 dah. Maksudnya petani sama domba, berarti kan dalam perahu kan 2. Itu sayurnya bisa ditempel gini aja enggak? Ya iya dong. Ya kan di bawah ini serigala, domba, sama sayur kan yang di bawah. Sekali menyeberang itu hanya boleh membawa 2. Petani yang mengendalikan sama satu barang. Ayo, pikir dulu. Bilangnya gampang. Ayo. Ya. 2 enggak boleh. Kalau bolak-balik boleh. Lombanya ini di bawah sini. Jadi yang orangnya harus turun berapa? Enggak, dia kan bisa perahu ini bisa menopang 2 beban kan? Maksudnya 2 beban ini adalah ya pilih salah satu ini. Oh, suruh buaya bawa sayur. Nah, enggak boleh. Kita bawa ini dulu karena serigala kan enggak bisa makan sayur. Nanti bisa bolak-balik tuh. Bentar. Dikit tuh. Dia bisa bolak-balik nanti. Bisa dibawa, nanti ambil lagi apa, nanti bisa dibawa kembali lagi. Ya. Kenapa? Iya, ini kan pelakunya toh. Nah, kalau ini tuh langkah-langkahnya. Apa yang kau bawa duluan nih? Hah?
Kalau ini kan tujuannya kan membawa barang-barang ini ke seberang kan, sudah itu aja. Kalau ini langkah-langkahnya, langkah-langkah membawa barang ini ke seberang ini. Apa saja yang kalian bawa dulu sama Pak Tani ini? Pak Tani bawa apa dulu? Iya, maksudnya dua ini, ya Pak Tani sendiri sama barang satu. Tapi bisa bolak-balik. Cep. Ayo coba. Bisa berpikir? Apa? Ditulis. Langkah-langkahnya ditulis. Hah? Lalu membuat sayuran. Kemudian, loh, petani membawa domba terlebih dahulu. Kemudian balik kan? Kemudian ambil sayur. Ditaruh sayurnya. Jadi makan domba sayurnya. Ayo. Ayo, apa? Ayo pikir dulu. Hah? Oh, gampang kalau kau tahu. Kalau tahu gampang. Hah? Sudah ketemu? Wah, permainan anak-anak, oi. Oh. Ayo sudah? Wah, permainan gampang nih. Domba di bawah, kemudian ambil sayur, sayurnya dimakan domba. Nah, terserah, tulis. Hah? Kenapa? Tidak boleh, tuh harus diangkat semua. Apa namanya? Pak Tani membawa domba ke seberang. Kemudian apa ini? Kembali menjemput serigala. Kemudian mana ada sayurnya berenang sendiri. Karena serigala nggak makan sayur. Ya. Kedua itu bawa serigala. Karena kalau misalnya kita bawa sayur, nanti kalau misalnya serigala di pinggir sungai itu dia diterkam sama ya. Terus apa? Ketiga tuh sayur udah semuanya sama. Nggak bisa. Apa? Yang pertama Pak Tani bawa domba. Jadi, ntar Pak Tani bawa domba nih ke seberang sudah. Ini kau kembali kan? Pak Tani kembali, ambil serigala. Diambil serigalanya ke seberang kan? Kemudian kau tinggal nih. Dimakan. Ya kan, Darius? Dimakan kan kalau ditinggal? Dia tidak makan karena ada Pak Petani. Tapi kalau ditinggal Pak Tani, dimakan. No. Pak nanti. Pak Tani udah ke Samudra dan kembali menjemput serigala. Pikirkan secara logika. Bilangnya gampang. Permainan anak-anak. Ayo. Pikir cara keras. Saya kasih clue kalau gitu. Saya kasih clue-nya. Clue-nya begini. Bisa juga nanti dari seberang dibawa kembali lagi dulu. Loh, enggak boleh, tetap satu. Loh, enggak dengarkan, Mbak. Barusan clue-nya. Clue-nya itu adalah boleh nanti dibawa kembali. Sudah dipikir dulu sama kelompoknya.
Nah, iya, coba. Coba. Loh, tadi itu clue-nya. Boleh dibawa kembali. Bar, saya lihat. Yeay. Duh, kira sudah dijawab. Apa? Duh, enggak boleh dibawa dua sekaligus. Mana ada. Ini loh dibawa, ini perahu, Bona. Petani yang bawa nanti. Bukan ditaruh-taruh kepalanya buai. Mana? Yuk. Ya, itulah gunanya. Kalian harus berpikir. Pakai logika. Bisa bolak-balik. Selesai. Coba lihat. Koreksi. Mantap. Jangan dikasih tahu temannya ya, biar dia berpikir dulu. Satu kelompok sudah terpecahkan. Silakan ditulis langkah-langkahnya. Nanti kalian presentasi di depan. Ya, maksudnya kalian bacakan alurnya. Oh, apa yang di Pak Tani bawa apa? Nanti kemudian Pak Tani bawa apa lagi? Seperti itu. Gimana nih? Beres? Gampang. Beres? Gimana? Ya dimakan sayurnya sama domba. Ayo. Ayo, dia bawa, dia ambil. Jadi buaya. Serigala kalau ada domba tidak ada petani akan dimakan. Ya. Kemudian kalau serigala dibawa ditinggal kalau serigala dibawa sayur akan dimakan domba. Kalau serigala tidak mau dengan sayur. Pak Tani, ini kami ya, saya baca. Pak Tani membawa domba. Hah? Apa ini? Kok domba kembali? Maksudnya apa? Jadi bawa kembali ke tempat. Nah, jadi tulislah Pak Tani membawa kembali, kayak gitulah. Yang runtut toh tulisan apa caranya? Pak Tani membawa apa dulu sebenarnya? Bawa domba lalu ambil Sayur. ya dimakan lah. Diambil lagi dombanya. Oh. Bawa domba ke seberang. Lalu ambil sayur. Ya, diambil lagi dombanya. Dombanya dia bawa balik lagi. Lalu bawa serigala. Terakhir bawa domba lagi. Oke. Apa? Sudah? Terserah kamu tadi. Kami kan bawa domba ke seberang. Itu
dia ambil serigala, ya bawa ke seberang. Itu dombanya dibawa kembali lagi ke sana, dia ambil sayur, itu domba lagi terakhir. Baik, sudah? Sudah? Siapa yang mau presentasi? Satu, dua. Satu sama dua. Yesi, Devika sama Kamal. Yesi dulu. Yesi, Devika. Sini aja Kak, Pak. Boleh. Kelompok satu. Kelompok satu, tulis kelompok satu. Sudah dengarkan kelompok satu mau presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Jadi pertama-tama menyeberangkan domba dulu. Setelah itu kembali lagi ambil sayur, lalu kasih seberang, terus ambil lagi dombanya. Setelah itu dikasih kembali, habis itu ambil serigala. Dombanya udah di tempat semula. Ambil serigala, kasih seberang, lalu kembali lagi ambil domba. Setelah itu dikasih seberang lagi. Dah, gitu. Gimana? Bingung atau enggak? Bingung bilangnya. Oke, apa jelasinnya? Gini, sebetulnya yang mau bikin bingung kalian itu adalah perintahnya. Iya. Jadi kalian itu perintahnya harus yang dimengerti oleh teman yang lain. Kalau ini kan apa, gimana? Kalau seandainya kita tidak tahu alurnya, bingung alurnya. Ini kok dibawa, kemudian ini dibawa lagi. Nah, mungkin dari teman yang lain dulu, kelompok yang lain. Kamal dulu. Setelah itu kelompok ini. Aiko. Nah, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan langkah-langkahnya. Pak Tani membawa domba ke seberang dan kembali menjemput serigala. Pak Tani membawa domba kembali ke tempat semula. Petani membawa sayur menyeberang. Petani membawa domba kembali ke seberang. Bingung atau tidak? Ah, ini lagi penguatannya di kelompok selanjutnya. Menerangkan dengan perintah yang jelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara bagaimana menyeberangkan dari ketiga benda tersebut. Pertama-tama, kita ambil domba, kemudian diseberangkan. Kemudian ambil serigala. Tapi sebelum itu, tukar serigala dengan domba. Kembalikan domba ke seberang awal. Kemudian ambil sayur, diseberangkan ke seberang selanjutnya, lalu domba. Oke. Intinya sebetulnya sama. Cuman kalian perintahnya ini yang berbeda. Maksudnya perintahnya yang tidak jelas. Jadi yang pertama, Pak Tani ini membawa domba ke seberang. Kemudian Pak Tani kembali mengambil sayur. Dibawanya sayur ke seberang. Ya kan? Kemudian domba dibawa kembali. Kemudian dibawa ke seberang, ke sebelumnya. Kemudian diambillah serigala. Serigala diambil, diseberangkan. Ya kan? Kemudian Pak Tani kembali lagi mengambil yang terakhir adalah domba dibawa. Akhirnya semua barang yang dibawa Pak Tani itu sudah ke seberang dengan selamat. Sama sebetulnya, seperti itu. Oke, aplaus dulu untuk teman kalian. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Jadi, kita sudah di penghujung belajar.
Jadi saya simpulkan dulu. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu seperti punya kotak atau alat ajaib yang ada di otak. Jadi ada sebuah kotak itu yang berisi dengan alat ajaib yang ada di otak kita. Yang bikin kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah sampai akhirnya ketemu sebuah solusi yang terbaik. Nah, ini refleksinya ini. Dari kalian, satu orang. Coba, saya tanya. Si Alwi. Wih, apakah kalian suka hari ini pelajaran coding? Karena itu kita bisa bermain dan berpikir secara komputasional. Oke. Bagian mana yang kalian sukai, Wih? Kalau berpikir cara membawa domba tadi. Itu sangat kita gembira ya karena kita harus berpikir secara keras. Padahal itu sebetulnya kelihatannya ringan. Gampang, ini permainan anak-anak nih. Cuman kalian kadang-kadang tidak teliti. Sehingga agak susah nih gimana ini kalau domba dibawa dulu. Kalau sayur dibawa dulu nanti dombanya dimakan. Ya kan? Kalau serigalanya dibawa sayurnya dimakan. Nah, bingung akhirnya. Padahal ada satu titik temu itu ketika serigala itu tidak akan makan sayur. Kan gitu. Tidak makan sayur. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin itu pelajaran hari ini, kemudian minggu depan itu ada pelajaran lanjutan tentang AI. Apa itu AI? Artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Iya, jadi kalau di dunia pendidikan itu sebenarnya tidak boleh menyebutkan AI, tapi KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Jadi kita sebenarnya tidak boleh kalah dengan kecerdasan buatan. Tapi kita harus membatasi kecerdasan buatan itu. Karena kecerdasan buatan ini tidak mempunyai perasaan, beda dengan kita. Tetap harus kita kendalikan. Seperti itu. Mungkin seperti itu, kita bertemu minggu depan. Saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we go home, let's pray together. Praise God. Finish. Stand up, please. Terima kasih.